Tim nasional Indonesia menghadapi Burundi dalam laga persahabatan saat jeda internasional. Skuad asuhan Sintayong itu berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Hebatnya kemenangan ini diperoleh kala menghadapi Burundi yang ranking FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia. Cetak Gol coba merangkum kemenangan timnas Indonesia menghadapi Burundi sebagai berikut. Ambisi meningkatkan ranking FIFA. Timnas Indonesia berusaha memperbaiki peringkat FIFA dengan mencari lawan tanding. Sebab per Desember 2022 yang lalu, skuad Garuda berada di peringkat ke-151. Peringkat tersebut terpaut jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand yang bercokol di peringkat 111. Maka dari itu Indonesia mulai mencari lawan yang lebih kuat saat jeda internasional bulan Maret nanti. Sayangnya skuad asuhan Sintayong kesulitan untuk mendapatkan lawan tanding. Direktur PSSI yakni Indra Syafri mengaku sempat menjalin komunikasi dengan tim nasional Bolivia dan Tajikistan. Namun permintaan uji coba itu harus mengalami penolakan. Alasannya peringkat Indonesia jauh lebih rendah dan mereka sudah punya agenda uji coba dengan negara lainnya. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan lawan tanding untuk laga persahabatan. Kabar tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 11 Maret yang lalu. Erick Thohir mengatakan kalau timnas Burundi bersedia menjadi lawan tanding untuk Indonesia. Skuad Les Hirondelles bahkan mempunyai peringkat FIFA yang lebih tinggi yakni 141. Kemenangan atas Burundi di laga persahabatan nantinya dapat memperbaiki peringkat FIFA Indonesia. Timnas Indonesia rencananya menggelar pertandingan tersebut 2 kali di tanggal 25 dan 28 Maret. Bantai lawan yang lebih kuat. Bermain di Stadion Patriot, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Burundi. Nggak tanggung-tanggung, skuad Garuda sudah unggul dengan skor 3-0 sejak babak pertama sebelum akhirnya bobol di babak kedua dan membuat skor akhir 3-1. Saat laga baru memasuki menit ke-6, Indonesia sudah berhasil unggul. Gol tersebut dicetak lewat sundulan Yance Sayuri. 8 menit berselang giliran Dendi Sulistiawan yang mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian Indonesia berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 setelah Rizky Ridho mencetak gol di menit ke-44. Ketinggalan 3 gol nggak membuat tim tamu kehilangan semangatnya. Pada akhirnya timnas Burundi berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-51. Gol dari skuad Les Hirondelles dicetak lewat Pasifik Nio Ngabire setelah memperdaya lini belakang Indonesia. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 tetap bertahan untuk kemenangan skuad Garuda. Usai laga, Sintayong memberikan pujian kepada anak-anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kalau finishing dari para pemainnya telah meningkat. Pembuktian Stefano Lillipali. Selain berhasil membantai negara yang kualitasnya jauh di atas, laga ini juga menjadi pembuktian Stefano Lillipali yang sempat nggak dipanggil oleh Sintayong. Padahal saat itu mantan pemain Bali United ini dalam performa apik bersama Borneo FC Samarinda. Hal itu bisa dibuktikan dengan terpilihnya Lillipali sebagai pemain terbaik di BRI Liga 1 pekan ke-29 yang lalu. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan ini nggak sedikit pun melirik sang pemain untuk bermain di tim nasional. Namun Sintayong berubah pikiran dan memanggil Lillipali sebagai pengganti dari Egy Maulana Fikri. Mantan pemain dari Lechia Gdansk itu harus dipulangkan karena mengalami cedera. Ternyata kesempatan yang diberikan oleh pelatih ini dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang kelahiran Arnhem ini. Pada laga menghadapi Burundi, Lillipali berhasil tampil gacor dengan mengemas 1 assist. Pemain yang bernomor punggung 10 ini mengirimkan umpan silang manis kepada Yance Sayuri. Gak cuma itu, Lillipali juga mendapatkan rating 7,5 dari media 90 Min. Menurut media tersebut, alumni Persija Jakarta itu bermain dengan efisien dan sering merepotkan lewat umpan silangnya. Taktik Sintayong. Kemenangan Indonesia nggak terlepas dari taktik cerdas yang dijalankan oleh Sintayong. Di laga itu, manajer 52 tahun ini menurunkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Taktik ini sudah sering digunakannya di skuad Garuda, termasuk di perhelatan Piala AFF dan Piala Asia lalu.
Namun pada pertandingan tadi malam taktik ini sangat efektif. 3 pemain bertahan yang diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot tampil kokoh dan menyulitkan skuad The Swallows untuk membangun serangan. Sementara itu Mark Locke yang diplot sebagai jenderal lapangan tengah tampil nggak kalah apik. Mantan pemain dari PSM Makassar ini sukses beberapa kali memotong serangan lawan dan menjaga keseimbangan tim. Untuk sisi sayap, pada laga ini Sintayong lebih menginstruksikan Yance Sayuri untuk lebih agresif di sisi serangan. Terbukti sistem filosofi sang pelatih berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, Sintayong sendiri punya filosofi melatih yang mengutamakan keseimbangan, yakni dengan menginstruksikan lini bertahan dan menyerang agar sama kuatnya. Di sisi lain, manajer kelahiran Yangdok ini memuji para pemain naturalisasinya. Menurutnya, kemenangan kali ini merupakan andil besar dari para pemain berdarah campuran. Itulah ulasan tim nasional Indonesia yang berhasil menumbangkan Burundi di laga uji coba. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia bakal meraih hasil positif di pertemuan kedua mendatang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.